Semangat sekali ya. Belum puasa. Ya. Ini kayaknya benar-benar tarhib Ramadan. Tarhib itu sebenarnya kalau dari bahasa Arab tarhib dari marhaban pakai hak ya. Kalau tarhib itu sebenarnya menakut-nakuti dari rohaban warahaba. Jadi takut kalau mestinya meskipun tulisannya sama tarhib kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau mestinya kalau kita bacanya pakai hak tarhib ya kan. Kalau tarhib nakut-nakuti orang puasa. Tarhib Ramadan. Makanya di tahun yang lalu ditulisnya sama Ustadz Junaidi tarhib. Nah, supaya tidak salah baca ya kan. Tapi saya pikir-pikir umumnya sudah tarhib walaupun salah baca dari tarhib. Saya tetap tarhib Ramadan. Ini kita akan membaca insyaallah. Kita mulai dulu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa adaban wa fikhan fid din ya rabbal alamin. Sebelum kita akan baca, kita tata dulu niat kita. Pertama, niat kita untuk mempelajari kitab ini karena sesuai dengan niat kita akan mendapatkan kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Dan ini melalui kitab ini kita akan berusaha membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk memasukkan ilmu-ilmu ke dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita niatkan dari awal jangan sampai dalam hati kita belum kita sudah baca, hati kita masih tertutup, nah, ilmunya nggak masuk. Allahumma kshif anna ghita'ana fa basaruna al-yawma hadid. Bagaimana hadis ayat itu ya? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu telah lalai dari hal ini. Fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma. Allahumma kshif anna ghita'ana fa basaruna al-yawma hadid. Supaya juga tidak termasuk seperti orang-orang munafik. Minhum may yastami'u ilaik. Orang munafik itu kalau pengajian ikut dengarkan, hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala. Kalau udah keluar dari kelas, tanya sama kawan-kawannya, tadi apa sih? Ya. Kamu tidur enggak tidur? Yang tidur hatinya, summun bukmun umyun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Maka di awal kita mohon kepada Allah, Allahumma kshif anna ghita'ana, supaya kita dibukakan hidayah ke dalam hati kita. Hidayah itu bisa berbagai macam sarananya ya. Pada hari ini kita akan mencari sarana membuka hijab yang berada dalam hati dan pikiran kita dengan melalui membaca kitab ini. Kitab petikan dari kitab Asrarus Shaum. Asrar jamak dari sirrun, yaitu rahasia, inti dari segala sesuatu itu ada intinya. Intinya atau rahasia itu inti yang tidak kelihatan. Dari ibadah puasa yang ditulis oleh
Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ditahqiq oleh Dr. Muhammad bin Lutfi As-Sabbagh. Ini kita kalau baca semuanya tidak mungkin waktunya kurang, tapi kita akan coba baca asror. Kita akan memasuki sebuah amalan yang di dalamnya itu ada asror. Kita sudah biasa memahami melaksanakan setiap tahun amalan. Di dalamnya ada asrornya. Kita akan coba rahasia dari ibadah puasa tahun ini, sehingga pada tahun ini kita mendapatkan asrornya. Karena asror itu tidak banyak dari kaum muslimin yang mendapatkannya. Ada zahir, ada sir, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Fi asrarus shaumi wa surutihi al-batinah. Kitab ini membahas tentang asrarus shaum wa surutihi al-batinah, dan membahas tentang syarat-syaratnya, syarat-syarat puasa yang tersembunyi. Syarat-syarat puasa ada yang tidak tersembunyi, yang nampak. Orang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan amalan-amalan yang membatalkan puasa, nampak. Tapi ada syarat-syarat yang tersembunyi, yang tidak nampak. Puasa dari dosa, tidak nampak. Puasa dari penyakit-penyakit hati, puasa dari hal-hal yang memutuskan kita dari kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa dari hal-hal yang mengurangi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa dari hal-hal yang mengurangi rasa harap rojak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tersembunyi. Kita kalau yang nampak, yang standar-standar aja, nggak makan, nggak minum, udah puasa, ya kan? Yang kita bahas dari fi asraris shaumi wa surutihi al-batinah. Ini adalah rahasia. Ini yang akan kita buru. Semoga tahun ini puasa bulan Ramadan ini kita fokus mencari rahasia pada ibadah yang kita akan lakukan pada tahun ini. Kita anggaplah ini adalah puasa terakhir di dalam hidup kita. Supaya serius, ya kan? Ya Allah, saya nggak tahu apakah bisa puasa lagi nggak tahun depan. Kamu lihat kanan kirimu, barangkali kawanmu sudah yang tahun lalu masih duduk di sini, sekarang udah nggak duduk di sini, ya kan? Entah masih di dunia atau di akhirat. Nah, kita niatkan, seandainya, judul besarnya ini, seandainya ini Ramadan terakhir buat saya. Maka yang kita ingin dapatkan apanya? Rahasianya. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Ya Allah, bukakanlah hati saya. Karena sebenarnya hati saya ini buta. Mungkin ada unsur khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaallah. Atau mungkin ada unsur apa yang Allah sebutkan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu telah lalai dari hal ini, dari mempersiapkan untuk bekal hari ini, hari menghadap Allah Subhanahu. Fakashafna anka ghita'aka, kami singkap penutup yang menutupi dirimu. Tapi kalau nanti sudah terbuka di sana, itu udah nggak ada manfaatnya. Ghita itu akan bermanfaat, dibukanya ghita itu akan bermanfaat kalau ini di dunia. Tapi kalau di akhirat ada lihat neraka dan surga, itu sudah
Kita itu kalau sudah terbuka juga nggak ada manfaatnya. Ya laitani kuntu turaba. Sudah ya Allah. Ini kayaknya ada satu orang yang harus jaga ini biar nggak mengganggu konsentrasi. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Maka matamu hari ini sangat tajam, fokus. Gitu. Kalau kamu lihat film yang lagi seru itu, diganggu anak kecil kan, fokus itu. Ya kan? Fabasarukal yauma hadid. Fokus. Nah, kita ingin bagaimana kualitas Ramadan kita itu kualitas yang terbaik hari ini. Oleh karena itu anggaplah ini adalah seandainya ini adalah Ramadan terakhir. I'lam anna shauma salasu darajatin. Ketahuilah puasa itu 3 tingkatan. Manusia melakukan semua amal ibadah itu bertingkat-tingkat. Secara umum orang Islam itu Islamnya juga bertingkat-tingkat. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Itu orang Islam. Orang Islam itu manusia itu kami pilih. Di antaranya ada yang Islam, ada yang kafir, ya kan? Faminkum kafirum, faminkum mu'minun, faminkum kafiru, faminkum kafiruna. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun, faminkum mu'min. Ada yang ashab simal, ashabul. Nah, ini khusus. Kalau yang istofaina ini berarti ada orang Islam. Kami wariskan, kami berikan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih, yaitu orang Islam. Tapi orang Islam itu faminhum dzalimun li nafsi. Wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Ini orang Islam yang menjadi pilihan Allah aja ada tingkatan-tingkatannya. Orang Islam secara umum. Islam itu ya kumpulan dari serangkaian amalan dalam Islam. Hari ini fokus kita puasa. Puasa itu juga orang yang sama-sama puasa ada tingkatan-tingkatan. Nah, paling tidak ada 3 seperti sebagaimana juga Islam itu yang disebutkan ayat tadi ada 3 juga. Ya kan? Shaumul umum. Shaum umumnya orang ini dasar. Yang nampak ya. Shaumul khusus. Saumnya yang khusus nanti akan dibahas, disinggung lagi apa yang dimaksud. Wa saumu khususil khusus. Puasanya khusus secara khusus oleh orang-orang yang lebih khusus lagi dari hal-hal yang khusus itu. Fama saumul umum. Saumnya yang umumnya puasa ada ya dasarnya ya karena orang Islamnya. Faminhum dzalimun li nafsi itu dia yang penting Islam. Kalau udah Islam itu amalannya akan diterima. Kalau tidak Islam ya orang kafir nggak akan sebaik apapun nggak diterima. Itu syarat diterima. Nah yang saumul umum ini juga landasan syarat dari untuk masuk ke saumul khusus dan saumu khususil khusus. Nggak bisa meningkat ke saumul khusus atau saumu khususil khusus kecuali memenuhi melewati ini yang nggak boleh ditinggalkan. Fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu, yaitu menahan perut dan kemaluan dari melampiaskan nafsunya, nafsu makan dan nafsu syahwat. Ini dasar disebut puasa. Kama sabaqa tafsiluhu, sebagaimana yang disebutkan di depan ini kita tidak bahas karena itu ya kaitannya dengan fikih. Wa amma saumul khusus, wa amma saumul khusus, adapun puasa yang lebih khusus. Fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil atham. Puasa dari dosa.
Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa seluruh anggota badan. Puasa dari dosa. Puasa dari dosa ini sebenarnya seumur hidup sebenarnya. Tapi dalam hal Ramadan ini, puasa ini ada nas-nas khusus. Seperti rubba shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal atas. Banyak orang itu puasa tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala apa-apa selain ya pahala selain hanya dapat lapar dan haus saja. Atau dalam hadis yang lain, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarab. Orang yang enggak meninggalkan perbuatan dan amalan dosa, maka Allah tidak membutuhkan orang itu tidak makan dan minum. Untuk apa orang makan dan tidak makan, tidak minum, tapi tidak meninggalkan dosa? Ini meskipun meninggalkan dosa, puasa dari dosa itu seumur hidup, tapi ada nas-nas yang ditekankan pada saat puasa. Wa amma wa kafu amma siwallah wa anil azam wa amma saumul khususil khusus. Wa amma saumu khususil khusus. Adapun puasa yang lebih khusus dari yang khusus tadi. Fasaumul qalbi, puasa hati. Anil humumid dunyawiyah, ad-daniyah. Daniyah itu satu dasar yang jadi dunia, rendah, sesuatu yang rendah. Dunu adani, rendah, sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak baik. Wal afkari dunyawiyah, dan pikiran-pikiran duniawi. Sibuk mencari ketenaran, sibuk mempromosikan kesuksesan, sibuk mengumpulkan dunia, sibuk dan seterusnya. Itu pikiran-pikirannya. Ini sudah pikiran. Wakafuhu, kafun itu ya sebenarnya satu kata yang artinya mirip dengan saum. Qauf al-kaf, menahan. Menahannya kafuhu kembali kepada al-qalb. Nahan hati amma siwallah. Ini barangkali lebih khusus lagi. Bukan hanya puasa dari mikirkan hal-hal puasa dari selain Allah. Hatinya itu fokus. Kalau orang itu terpikat dengan sesuatu, dia mau menoleh pun pikirannya nggak bisa noleh, ya kan? Orang sudah istilahnya hatinya itu sudah terpikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan asma'nya, dengan sifatnya, dengan kudrohnya, dengan semua ayat-ayatnya dunia, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah. Saking terpikatnya hatinya itu mau noleh aja susah. Kalau ini sudah nggak bisa kita bayangkan, ya kan? Makom kita ini kan masih makom pertama aja paling, ya kan? Saumul umum, ya kan? Yang penting nggak makan itu aja udah perjuangan. Nanti kalau habis maghrib udah disiapkan itu dan dari pagi, ya kan? Bahkan kita kan udah persiapan iftar itu kan jauh-jauh sebelum Ramadan, ya kan? Bener nggak sih? Ya kan? Pakai panitia ini panitia itu, nanti kalau nggak ada puasa, nggak bukanya nggak pas gimana, ya kan? Kayaknya kiamat kalau kita puasa buka pakai air putih, ya kan? Itu belum puasa udah persiapan kita udah jauh-jauh itu. Nah, ini hanya cerita bagi kita bareng
Saumu khususil khusus ini dongeng barangkali, tapi barangkali suatu saat ya, atau Allah bisa saja membukakan di antara kita nanti di Ramadan ini siapa yang mendapat asrarus saum, mendapatkan mutiara, harta karun. Wa amma saumul khusus. Ini balik lagi disebutkan kalau saum khusus, saumul umum ini standar, nggak makan, nggak minum, nggak membatalkan puasa, gitu ya. Itu kajiannya fikih dah banyak. Ini adalah saumul khusus. Itu yang diantaranya yang disebutkan itu man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ini saumul khusus masuknya ya. Karena walaupun orang itu melakukan mungkin bermaksiat, puasa standarnya tetap sah. Dia tidak wajib mengqadha. Wa huwa shaumus sholihin. Ini adalah puasanya orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Fa huwa kaful jawarihi anil asa. Yaitu mempuasakan anggota badan ini dari dosa-dosa. Al-asam ismun, dosa. Ya sekali lagi kalau ini dalam tahun lalu, kalau masih ingat, coba tahun lalu itu bukunya dibuka lagi ya. Nah, supaya kalau lihatnya kan udah dioret-oret ya, ini kamu oret-oret nih yang nggak tahu artinya. Nanti besok lusa dibuka-buka lagi. Nggak usah cari kamus ya kan. Di tahun yang lalu di Ibnu Rajab menyebutkan 2 makom, ya kan, puasa Ramadan ada puasa dari seumur hidup ya kan, kalau itu puasa dari dosa. Kalau di sana tahun lalu kita sebut makom Ibnu Rajab menyebutkan puasa itu ada 2 makom. Nah, di hari ini kita Imam Ghazali jadi 3 makom. Pada kesempatan sebelumnya kita sebutkan puasa itu sholat itu ada 5 makom. Kalau masih ingat. Buku-buku itu yang dikaji jangan terus sudah selesai kajian kemudian disampahkan ya. Ada yang Ma'rakatul Iman itu ada yang masih nyimpan nggak? Tuh. Itu bermanfaat untuk puasa ini. Kamu buka lagi. Kalau ustazahnya udah hafal ya kan, udah tahu, udah hafal pengalaman berperang melawan setan ya kan, bertahun-tahun. Kalau santri kan masih proses bertarung ya kan. Kalau udah ustazah kan udah tahu, udah pernah ada pengalaman bertarung melawan setan. Fa huwa kaful jawarih anil afami wa tamamihi bisitati umur. Secara lengkapnya perang atau puasa dari dosa itu secara lengkapnya ada 6 perkara ini. Pertama al-awwal ghaddul basar. Ini saum mata. Anggota badan itu ada berapa ya? Kalau dirinci banyak. Ya kulit, ya telinga, ya hidung, ya rambut dan semuanya ini. Tapi yang pokok-pokok saja. Yang biasanya itu batal puasanya itu yang mana? Batal puasa maksudnya puasa dari dosa ya, bukan puasa Ramadan. Nah, ini melengkapi. Kalau kita mau mendapatkan asror dari saum, jangan puasa dari makan minum aja. Kita puasakan yang lain ini, akan dapat asrornya. Ini puasa mata. Wakafuhu anilittisa'i fin nadhari ila kulli ma yudhammu wa yukrahu. Menahan mata dari berlebih-lebihan. Ittisa ayat tasi'u, memperluas, wasi ayasau cakup, ittasa ayat tasu, meluas, berlebihan
Mata itu digunakan untuk sekedar untuk hal-hal khusus yang menambah iman saja. Ya, selebihnya ada jarak yang mubah-mubah. Kalau enggak yang mubah dikurangi. Fudulun nazar. Ila mayudanmu, apa yang tercela, wa yukrahu, dan dibenci secara syariat atau secara adat, secara umum, secara syariat. Semua yang tercela, semua pandangan yang menimbulkan syahwat. Bukan hanya pada aurat yang dilarang dilihat. Para ulama melihat sesuatu yang tertutup saja auratnya, ya kan? Tapi kalau itu menimbulkan syahwat, itu dilarang. Imam Abu Hanifah itu punya murid itu cakep, pinter, cakep. Nah, Muhammad bin As-Syaibani kalau nggak salah. Itu kalau ngaji itu dia tempatkan kamu kalau ngaji di balik ini apa namanya tiang. Nah, biar itu Abu Hanifah ya. Imamnya para wali ya, istilahnya. Imam madhab yang paling pertama. Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu orangnya gemuk. Imam Syafi'i sampai heran, saya di dunia ini nggak pernah lihat orang gemuk kok pinter nih kecuali Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini gemuk orangnya. Makanya kalau masih ingat di Hilyah itu kan ada kan, dia ditanya kan, Syekh kamu nggak buat kitab tentang zuhud, ya kan? Ada ingat nggak? Ya kan? Wah zuhud saya beda, ya kan? Bahas kitab Buyu itu juga zuhud. Yang penting kan yang haram-haram. Nah, kalau orang setelannya saya kelihatan sejahtera itu biar orang nggak melas. Ya kan? Nanti terus dikit-dikit ngasih amplop, dikit-dikit salam tempel, kasihan gitu kan. Kalau kita kan setelannya udah punya masih setelan melas, biar ditambah lagi, ya kan? Ya kan? Nanti proposalnya biar laku, ya kan? Oh, kurang ini, kurang itu, cari donasi dong, ya kan? Nah, sudah cukupan masih kelihatan melas. Imam Abu Hasan Muhammad bin Hasan As-Syaibani orangnya cakep, laki-laki, muridnya Imam Abu Hanifah itu kalau ngaji suruh dibalik tembok supaya Imam Abu Hanifah ini enggak curi-curi pandang. Nah, itu padahal beliau ya. Nah, antum kalau lihat lagi, kamu kalau lihat di dalam kitab At-Tibyan itu yang kita kaji itu kelas berapa itu? Kelas 2 ya. Itu lihat itu di dalam majelis-majelis Al-Qur'an itu ditekankan oleh Imam Nawawi. Dosa-dosa itu. Nah, bukan hanya syahwat, pandangan ngenyek juga dosa besar. Ya kan? Kalau lihat kawan lewat itu sebelnya setengah mati, dia lagi, ya kan? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil haqq. Wa idza marru bihim yataghamaz. Pandangan ngenyek. Ngenyek kawan aja nggak boleh, ya kan? Apalagi kalau yang dinyek itu ustadzahnya. Aduh, ustadzah ini lagi. Lihatnya aja udah ngantuk. Apalagi kalau dengar pelajarannya tambah ngantuk, tambah kasih PR tambah sebel. Ngenyek itu sama kawan aja nggak boleh, ya kan? Dosa besar, ya kan? Apalagi kalau yang dinyek itu ustadzahnya. Lebih parah lagi kalau yang direndahkan itu orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak pas ya diperengutin. Nanti awas ini pulang ini jangan sampai merengut sama orang tua ya. Nah, dikasih uang jangan rengut. Kalau perlu kasih bahagia orang tua. Selama puasa saya puasa jajan juga. Kasih orang tua bahagia, ya kan? Itu berarti kalau pulang kok seperti itu kemungkinan dia dapat asrarus shaum. Wa ila kulli ma yushghilul qalba,
Dan juga menahan mata dari segala sesuatu yang dapat menyibukkan hati. Pandangan-pandangan terus kemudian dikomentari. Apalagi yang suka pegang HP ya, scroll gitu lewat. Berhenti dulu. Ibnul Qayyim itu menyebutkan 4 hal yang bikin orang itu sumber maksiat. Pertama, lahadzat, pandangan-pandangan. Persitan-persitan yang sebenarnya itu awalnya itu cuman nggak sengaja. Yang kedua, khotorot. Khotorot itu apa? Persitan hati. Lamunan-lamunan yang muncul itu tidak diundang. Tapi begitu lewat itu dipertahankan, kayak orang nyekrol itu atau berhenti, ya kan? Ya, kalau mungkin nyekrol ini kalau ada zamannya Ibnu Qayyim dibahas. Nadharat, apa yang pertama lahadzat, yang kedua khotorat, yang ketiga lafadzat. Apanya? Celotehan-celotehan, ucapan-ucapan. Yang keempat khutuat. Itu kitabnya panjang, jadi saya hanya sekedar menyinggung aja. Nanti suatu saat kalau kita ada waktu kita bahas. Namanya Al-Jawabul Kahfi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Jawaban itu sebenarnya buku tebal itu, lebih tebal daripada ini. Satu itu hanya karena orang bertanya, saya kena penyakit, sakit hatinya. Kalau nggak ada obatnya, bisa saya binasa dunia dan akhirat. Pandang karena satu pandangan mata. Ibnu Qayyim menjawabnya satu kitab penuh. Nah, sebutnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi, atau disebut Ad-Da' wa Dawa. Kitab. Mayusghilul qalba. Apa yang menyibukkan hati, bukan sekedar menyibukkan hati, kadang-kadang pandangan itu wa yulhi an dzikrillah azza wa jalla, ini akan disebutkan nanti. Dan melalaikan alhayulhi alhaqumut takatsur ya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu nasnya dari Al-Qur'an. Alhaqumut takatsur la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kenapa? Qala Rasulullah SAW, an-nazratu sahmun masmumun. Ini termasuk hadis yang juga sering disinggung oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Meskipun ya secara sanad ini dhaif. Disebutkan dhaif wa ma'nahu sahihun jamil. Jamilun sahih, yang lihat catatan kakinya. An-nazru sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah yang beracun. Panah-panahnya iblis beracun. Racun itu ketika melukai, dia yang berbahaya itu bukan pada saat melukai, tapi efeknya setelah itu. Bahkan makanan itu kalau beracun ketika dimakan kadang enak. Efeknya mematikan besok atau lusa atau beberapa saat kemudian. Pandangan itu barangkali tidak langsung mematikan karena racun. Makanya Rasulullah la tutbi'in nadhrah bin nadhrah. Kalau kamu tidak sengaja melihat sesuatu yang mengandung dosa atau sesuatu yang menimbulkan syahwat atau sesuatu yang menimbulkan dosa, itu bisa syahwat, bisa itu tadi ngenyek juga bisa, ya kan? Latut bi, jangan kamu terus penasaran terus kemudian pentelengin. Ya, karena begitu kena, kalau kamu nggak ikuti mungkin dia racunnya itu nggak berbahaya, langsung dia. Makanya dia sahmun masmumun, dia beracun. Setelah itu akan menjalar ke dalam hatimu, ke badan pikiranmu. Kalau sudah hati dan pikiran terkena racun, maka tangan dan kakimu akan keracunan semua.
Matamu akan keracunan, telinga, mulut semua akan keracunan. Kalau sudah hati keracunan. Kalau sudah keracunan, tangan, mata, telinga ini kalau sudah biasa, sudah keracunan kemudian menikmati maksiat, itu udah susah obatnya. Makanya hati-hati. Sahmun min sihami iblis. La'anahullah. Faman tarakaha khaufan minallahi atahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Siapa yang meninggalkannya, an-nazrah, menghindari pandangan-pandangan yang mengandung dosa atau melalaikan dari zikir kepada Allah. Bahkan kalau Ibnu Qayyim itu an-nazru, kitabnya ada wadawa itu, an-nazru itu aslun min kulli amalin batilin wa haqqin. Semua amalan itu sebenarnya awalnya dari al-hub ya, al-hub. Al-hub itu dari mana? Al-hub itu aslun dari setiap amalan yang baik maupun buruk. Kalau dia mencintai kebaikan, amalnya akan baik. Kalau yang dia cintai keburukan, amalnya akan buruk. Al-hub itu dari mana? Awalnya diantaranya nazroh. Maka yang beliau sebutkan pertama itu 4 hal yang menjadi biang, benih dari semua kemaksiatan itu al-lahadhat, pandangan. Maksudnya yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini yang pertama adalah pandangan. Siapa yang menghindarinya, menghindari pandangan-pandangan yang seperti itu, pandangan yang yusghilul qalba atau yulhi an dzikrillah, maka khaufan lillah, semata-mata takut kepada Allah. Atahullahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Allah akan anugerahkan kepadanya satu keimanan yang dia rasakan manisnya di dalam hatinya. Orang kalau merasakan, kalau kita itu kan sholat itu kan belum manis ya kan, masih sepet-sepet, agak pahit gitu barangkali ya kan. Makanya cari itu agak telat-telat gitu. Ngaji juga masih agak sepet. Kenapa? Karena belum kita masih menikmati kemaksiatan itu masih ada unsur nikmatnya. Gitu. Nah kalau kita menghindari itu takut karena takut Allah, nanti Allah ganti kenikmatan melihat maksiat itu dengan kenikmatan melihat keimanan, amal soleh. Kira-kira begitu. Wa an Anasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, khamsun yuftirnas shaima. 5 hal membuat batal puasa orang yang puasa. Al-kadzib. Kalau tentunya kalau 5 yang di sini selain makan, minum dan batal puasa dalam fikih berarti membatalkan pahalanya, ya. Membatalkan pahalanya, bukan berarti batal puasa kemudian nanti harus mengqadha. Kalau dia batal pahalanya, mau mengqadhanya bagaimana? Dia hapus dosanya. Ya tinggal dosanya itu syarat apa? Kalau dosanya sama Allah ya cuma istighfar. Kalau ada kafarohnya harus dibayar kafaroh. Kalau ada hadnya harus dihad. Kalau berkaitan dengan manusia yang lain harus minta maaf dan seterusnya. Itu qadhanya seperti itu. Al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibatu wan nadharu bi syahwatin. Berdusta. Bahkan kalau di dalam hadis yang dulu di dalam kitab Minhajul Hayat itu disebutkan man qala li sabiyyin ta'ala haka falam yu'tihi syai'an fahiya kadzibah. Siapa orang yang bilang pada anak kecil, sini saya kasih, kemudian tidak ngasih apa-apa, kan bercanda ya kan? Itu termasuk dusta. Apalagi yang serius ya
Al-ghibah, bicarakan orang yang tidak disukai orang yang dibicarakan. Maka hati-hati bicarakan orang. Gak usah ngomongin orang. Kecuali orang-orang yang menjadi penanggung jawab. Biasanya karena apa? Dia punya tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi munkar. Apa orang umum itu gak punya tanggung jawab? Ya punya juga. Tapi aslinya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah. Ketika fardu kifayah itu menjadi tanggungan ulil amri. Ya kalau ustadz ustadzah kok ngerasani santri, ya itu alasannya yang dibenarkan adalah kalau itu dalam rangka memperbaiki. Kalau tidak ada memperbaiki, cuma ngelek-ngelek santrinya, itu juga nggak boleh, ya kan? Tapi kalau santri sama santri itu nggak usah mikir kawannya itu apa namanya jelek atau apa. Alaikum anfusakum. Kecuali kalau itu tadi dalam bentuk nasihat atau yang lain itu boleh juga. Bukan berarti tidak boleh amar ma'ruf bagi orang. Tapi amar ma'ruf nahi munkar itu ada syarat-syaratnya. Karena kalau itu tidak diperhatikan itu akan dijadikan alasan orang untuk berbuat dosa besar. Yaitu ghibah diantaranya. Atau menyakiti orang lain. Atau membuat perpecahan, permusuhan. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Padahal di dalam hatinya itu dia itu pengen balas dendam. Kalau benar-benar mau amar ma'ruf nahi munkar, kenapa enggak dirinya sendiri yang dihentikan kemungkarannya? Kalau yang dirinya sendiri melakukan kemungkaran, dicarikan alasan-alasan atau disembunyikan. Kalau orang lain diekspos, itu berarti ada kemungkinan alasan amar ma'ruf nahi munkarnya itu modus. Makanya sebelum jadi IST itu harusnya sudah bersih itu, ya. Perasaan-perasaan itu, karena IST itu udah ngurusi adik kelas. Kalau nggak bersih nanti jadi penguasa yang menindas. Sebaiknya nggak naik kelas 5 kalau belum selesai itu, ya, apalagi jadi ustazah. Tapi kalau nanti nggak naik semua dong, nanti Pak, ya sudahlah, sebisanya aja, ya kan. Tapi paling tidak kita evaluasi terus di kita, ya kan. Daripada nggak naik semua, ya kan. Wan namimah, namimah itu ngomongin orang juga, tapi dalam rangka membuat permusuhan, ngompor-ngomporin. Udah orang sebel, bagaimana orang itu bertengkar. Mungkin ngomongnya bener, tapi itu ngompor-ngomporin supaya terjadi isu macam-macam itulah. Wal yamin al kadzibah, sumpah palsu, wan nazar bisahwah, pandangan yang mengandung syahwat. Bahkan para ulama menyebutkan, kamu kalau bisahwat lihat ayam aja, kalau bisahwat itu ada dosanya. Melihat orang-orang yang semahram, keluarga sendiri, itu kalaupun juga syahwah itu dosa. Kalau yang lain yang sudah dilarang, bukan mahram, melihat auratnya itu bisa wa bi ghairi sawah, enggak boleh. Termasuk gambar dan film. Nah, itu kayaknya racunnya itu lebih parah lagi itu kan, sahmun min sihamin iblis itu, ya kan. Tapi itu susah banget kadang-kali, ya kan. Ya walaupun sahmun masmumun tapi kan lazim, repot, ya. Semoga Allah berikan kemudahan kita semua. Asani hifdzul lisan anil hadayan. Takutnya nggak khatam ini nanti. Ini kurang berapa menit lagi nih? Setengah jam. Hah? Setengah jam tidak separuh. Istirahat, ya. Menjaga lisan, ya. Puasa lisan. Al-hadayan itu apa? Orang lindur.
sebenarnya hadayan. Tapi kenapa orang ngomong yang nggak benar itu dianggap lindur, kayak nggak pakai pikiran, ngomong tuh nggak pakai otak. Kamu mikir apa enggak itu ngomong itu? Karena orang yang ngomong sendiri nanti kalau udah berhenti, tadi kok saya ngomong kayak gitu ya. Makanya Abu Bakar itu dia khalifah ya, orang khalifah peninggal Rasulullah. Dia dilihat oleh Umar bin Khattab ketika dia datang ke dia, kok aneh dia khalifah ini kok menarik-narik lidahnya kayak orang nggak waras kan. Coba kamu pernah lihat narik-narik lidah? Enggak kan? Ya khalifah Rasulullah, khalifah Rasulullah kok ngapain narik-narik lidah? Hadza auradanil mawad. Yang gara-gara ini saya yang sering yang bikin saya binasa celaka ya ini. Wal kadzib wal ghibah, dusta, ghibah, namimah, wal fuhs, ucapan yang kasar. Enggak sopan. Kadang itu ucapan itu kalau di Arab sana enggak kasar, mungkin di sini kasar atau sebaliknya. Itu tergantung adat istiadat. Kalau kita lihat seperti Rasulullah mengatakan sarkilat kaumuk. Ya Mu'ad, itu kalau dari secara bahasanya kan kasar ya kan. Mati aja kamu, misalkan gitu ya. Tapi itu Rasulullah ucapkan karena karena itu menjadi sebuah ungkapan yang sebuah teguran yang tidak pas itu kepada sesuatu yang tidak pas itu menjadi biasa. Taribat siadak, miskin aja kamu, misalkan gitu ya. Tahu ucapan-ucapan yang kalau di sini seperti ucapan-ucapan ya istilahnya bisa kamu cari contohnya sendiri-sendiri. Ucapan yang kasar itu terkadang kaitannya bukan hanya sekedar itu dosa atau enggak, tapi kaitannya ya di situ itu kasar apa enggak. Dasmu itu pedus misalkan. Itu kalau diterjemahkan bahasa Arab enggak kasar. Benar enggak? Rosuki misalnya. Ya, kenapa? Rosuki, kenapa? Sadid, mislu hajar. Hajar aswad. Wal jafa itu juga kasar tapi bentuknya sifat. Dari perbuatan ya. Apa dari ucapan, sikap ataupun yang lain. Pandangan juga itu kadang pandangan itu ada yang terasa kasar, ada yang tidak. Wal khusumah pertengkaran, wal mira debat, wal ilzamus sukut. Wa ilzamuhu bisukut. Puasa lisan, ilzamu bisukut, diem. Nanti kalau bisa puasa diem. Sebulan bisa nggak? Kecuali yang baik. Maka Rasulullah mengatakan kufa alaika hadza. Nah, kufa kan al-kafu menahan itu kan bahasanya kayak sama dengan as-saum ya. Karena saum itu apa? Habs. Nahan ya. Kufa alaika hadza. Ya, Rasulullah itu ngomongnya bukan hanya pakai ucapan. Kata Mu'ad, dia pegang lidahnya, khoda bilisannya. Kufa alaika hadza. Kalau saya pegang lidah saya nggak bisa ngomong. Tapi di hadis itu kan kamu hafal semua kan? Udah pernah hafal paling enggak ya kan? Kufa alaika hadza. Sampai heran Mu'ad itu. Wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi ya Rasulullah. Sakilat kaumuka ya Mu'ad. Padahal Mu'ad itu orang yang secara nas Rasulullah katakan inni uhibbuka ya Mu'ad. Mu'ad ini dinas oleh Rasulullah saya mencintai. Dan hadis musalsal bil mahabbah yang sampai kepada kita itu melalui Bapak tahun yang lalu itu melalui Mu'ad semua. Itu disebut sakilat kaumuka ya Mu'ad. Wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinati. Diam atau yang baik. Fal yakul khairan aw liyasmut. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Cuman kadang kita ini alasan ini kan baik supaya jadi tidak banyak alasan, diam aja. Karena ini baik ini, kadang itu baik itu modus sebenarnya. Entah itu promosi terhadap prestasi diri, membangun citra, ya kan?
atau merendahkan orang lain dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu modus-modus yang kadang kalau kita sendiri yang menilai itu benar semua yang kita ucapkan. Maka sebaiknya saum dari kalam. Kufa alaika hadza. Kecuali pasti kamu pastikan fal yakul khairan aw liyasmut. Kamu pastikan itu benar. Wasugluhu bidzikrillah, sibuk dengan berzikir kepada Allah. La yazalu risaluka radban min dzikrillah. Ada orang yang Rasulullah yang sudah zaman Rasulullah sudah agak tua, dan Rasulullah saya ini sudah susah kalau menghafal banyak-banyak. Ajaran Islam ini banyak sekali, amalan banyak sekali, kalau mau milih apa aja ada. Berikan satu amalan buat saya dengan banyak-banyak biar saya pegang. Yang dia kan yang bilang la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Banyak zikir aja wis. Banyak zikir. Karena kalau udah banyak zikir nggak banyak ngomong. Kamu kalau zikir, kelihatan zikir, kawanmu mau ajak ngobrol nggak jadi, benar nggak? Tapi kalau kelihatan kamu makan terus itu banyak yang datang, ya kan? Ajak jalan-jalan. Kalau zikir terus, ngaji terus, orang wah mau diajak ngobrol, lagi ngaji nggak enak. Mau diajak ghibah nggak jadi, kan? Wa tilawatul Quran, fahadza shaumul lisan. Ini adalah shaumul lisan. Wa qad qala Sufyan, al-ghibatu tufsidus shaum. Puasa itu merusak puasa. Ghibah itu merusak puasa. Rawahu Bishr ibnul Harith anhu. Wa rawa Laitsun an Mujahid. Diriwayatkan oleh Laits dari Mujahid. Khoslatani yufsidani siyam. Dua hal merusak puasa, membatalkan puasa. Ini kalau membatalkan puasa, selain muftirat yang disebutkan dalam fikih berarti membatalkan pahalanya. Al-ghibatu wal kadzib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamas saumu junnatun. Bukan jannatun ya. Junnatun, perisai. Fa inna kana ahadukum shaiman fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wa la yajhal. Kalau puasa, kalian puasa jangan yarfus. Makanya ucapan-ucapan yang kasar, wala yajhal, ucapan-ucapan yang dosa, mengandung dosa. Wa ini mro'on qatalaka aw satamahu wa ini mro'on qatalahu aw satamahu. Kalau ada orang lain yang memaki dia atau mencaci dia, falyakul, hendaknya dia mengatakan ini shaimun. Ini shaimun. Wa ja'a fil khabar. Khabar bimana asar, bimana hadis, bimana sunnah, atau yang lebih dari itu. Annam ra'ataini somata. Somat. Somata, somu. Somat, somata. Somata ini berarti mu'annas dua. Ya. Dua orang puasa, dua perempuan puasa. Ala ahdi Rasulullah SAW fa'ajhadahumal ju' wal atos. Ajhadahuma, membikin keduanya lesu loyo. Menjadi sudah kelelahan karena apa? Al-ju' wal atos, haus lapar. Min akhirin nahar hatta kadata an tutlafa, sampai akhir siang, sore hari itu udah hampir ya binasa, saking lemesnya. Fabu'itsata ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya dikirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dikirim utusan untuk tentang keduanya ini. Yasta'dzinanihi fil iftar. Keduanya itu mengirim utusan kepada Rasulullah untuk minta izin puasa. Ini kalau enggak soalnya ini sudah mau mati ini, yang lemesnya. Fa arsala ilaihima qadahan. Rasulullah lalu mengirim balik satu mangkok atau satu tempat minum air minum gitu ya. Wa qala kullahuma ti'a fihi ma akaltum. Katakan kepada dua perempuan ini, muntahkan apa yang kamu makan. Kamu telah makan. Ini puasa kok makan. Tapi Rasulullah hanya begitu. Kita akan lihat nanti penjelasannya. Faqa'at, maka
Faqat ihdahuma. Salah satunya kemudian memuntahkan. Wah, di tempat mangkok tadi yang dibawa oleh Rasulullah. Nisfahu daman. Dia muntah darah. Abiton itu segar, darah segar. Walahman aridon, gharidon, dan daging yang mentah, daging segar juga. Waqa'atil ukhra mislu dzalik. Satu lagi juga muntah hal yang sama. Hatta mala'atahu, sampai mangkok atau wajah yang dikirim Rasulullah itu penuh darah dan daging yang dari dua perempuan tadi. Fa'ajiban nas, orang heran, kenapa? Min dzalika, dari itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, hatani somata amma ahallallahu lahum. Orang ini puasa dari dua hal yang sebenarnya dari hari biasa itu halal. Makan minum itu halal, dan dia puasa dari itu. Dua perempuan ini berpuasa dari hal-hal yang secara umum di luar Ramadan itu sebenarnya halal. Wa aftarata ala ma harramallahu alaihim, tapi dia membatalkan puasanya dengan sesuatu yang Allah haramkan. Apa itu? Faqa'adat ihdahuma ilal ukhra faja'alat taghdabani annas. Apa itu yang dihalalkan? Yaitu salah satunya itu dua orang ini ngobrol ghibah ada orang lain. Fahadza ma akalata min luhum. Inilah yang dia muntahkan, itu yang dia makan. Ini adalah yang dia ghibah. Disebutkan oleh di dalam ayat itu kan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Apa kalian mau makan daging saudaranya? Kamu makan, kamu suruh makan tikus saja mau nggak? Nggak mau kan? Tapi kita enak aja makan, ya kan? Ngobrol kalau nggak ada hidangannya, nggak ada sate dari dagingnya saudara itu kan nggak, mantap ya kan? Obrolan jadi nggak sedap, muntah. Min luhumihim. Asalisu kaful sam'i wal isgha'i ila kulli makruhin. Puasa pendengaran. Al isgha' mendengarkan. Mendengarkan ila kulli makruhin, segala sesuatu yang makruh, yang tidak disukai. Tidak disukai itu bisa haram atau bisa makruh. Li'anna kulla ma harrama qawluhu harumal isgha'u ilaihi. Semua ucapan semua kalimat yang haram diucapkan itu haram didengarkan. Ini kaidahnya. Li'anna kulla ma harrama qawluhu, kalimat yang haram diucapkan itu haram didengarkan. Saya kan nggak ghibah, tapi kamu dengerin. Kawanmu tuh kalau kamu nggak pasang telinga, dia juga nggak akan ngomong, bener nggak? Dia mau ngomong itu karena kamu mau dengerin. Nah, kalau orang itu sama ghibahnya, orang yang dengerin itu juga sama. Saya kan nggak, ya enggak, tapi maharuma qauluhu harumal isgha'u ilaihi. Walidzalika sawallahu azza wa jalla bainal mustami'i wa akilil suhti. Maka oleh Allah itu di dalam surat Al-Maidah itu disebutkan sama antara orang yang mendengar dan orang yang makan harta yang haram. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka orang-orang Yahudi sama'una lil kadhib, suka mendengar omongan-omongan dusta. Kalau kita didustai gak mau didengerin, ya kan, omongan dusta. Tapi omongan yang dosa juga. Sama'una lil kadhib akaluna lis-suht, makan yang haram. Mendengar dengan dia kan mendengar itu nggak aktif, cuman duduk aja, ini telinga ini udah terbuka sendiri, ya kan. Kalau mulut ini kalau nggak dibuka nggak buka dia. Tapi kalau telinga ini udah kamu duduk aja udah buka, kamu tidur aja bahkan buka, ya kan. Nggak bisa ditutup ini.
supaya tapi itu disamakan dengan sama'una lil kadhibi akaluna sihat wa qala azza wa jalla laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aklihimus suht. Kenapa Robaniun dan Ahbar? Robaniun itu ulama yang ahli ibadahnya. Orang-orang Yahudi, ulama Ahbar ya para ulamanya. Kenapa tokoh-tokoh Yahudi, ulama-ulamanya itu kok tidak melarang rakyatnya? Nah, melarang jamaahnya. Jamaah Yahudi. Nah, ini maksudnya larangan itu juga sama dengan kita di sini ya, kita sama-sama melarang ya kan? Ustadz juga melarang ya kan? Melarang diri dan orang lain, ya kan? Dan juga murid-murid. An qaulihimul itsma, untuk mengucapkan dosa, wa aklihimus suht, dan makan hal yang haram. Fasukutu anil ghibati haram, diam terhadap ghibah, ada orang ghibah kok dia diam, itu haram, makanya otomatis dia juga dengar, ya kan? Wa qala ta'ala innakum idzan misluhum. Kamu itu sama berarti dengan mereka yang ghibah juga. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil itsm. Orang yang melakukan ghibah, ngomongin orang lain dengan sesuatu yang tidak disukainya, dan yang dengerin al-mustami' syarikani fil itsmi. Semua berkongsi dalam dosa. Dosanya bagi dua. Kalau bagi dua masih dapat separuh ya kan. Kalau ini enggak, satu didobelin sama-sama dapat. Kalau dibagi dua separuh-separuh ya kan. Kalau ini enggak, dosanya sama, ini dapat dosa penuh, ini dapat dosanya penuh. Ar-rabi'u, yang keempat kafu baqiyatil jawarih. Yang keempat ini puasa semua anggota badan yang lain. Anil asami, dari dosa-dosa. Minal yadi warijli, terutama kaki tangan. Kaki tangan ini paling aktif. Kamu bisa ngobrol sama dua orang, yang bawa mendekatkan kamu kepada orang itu siapa? Kaki kamu, ya kan? Kaki kamu kayaknya nggak mikir, tapi ketika sudah ngobrol kan sudah tahu nih, oh ini kawan ngobrol saya ini. Kaki ini yang jalanin. Tanpa dirasa ternyata kaki ini sebenarnya yang bawa dia ke sana. Makanya salah satu katanya Ibnu Qayyim, sebenarnya yang salah satu benih kemaksiatan itu al-khutuwat, langkah. Maka orang itu disyariatkan menempatkan badan ini di tempat yang di situ kemungkinan tidak banyak maksiat. Disyariatkan hijrah. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusahum qalu fima kuntum. Pada hari kiamat itu malaikat tanya kepada orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri, banyak maksiat. Kenapa kamu berbuat maksiat? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami ini tertindas. Orang pada berbuat jahat, kalau saya nggak ikut-ikutan berbuat maksiat, saya jadi orang terkucilkan. Nah, atau jadi orang ditindas. Lemah kami ini, nggak punya teman. Qalu, malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa pindah? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Itu orang-orang yang terpaksa itu kayak gitu ya kan. Kaki itu penting. Waliat, tangan juga gitu. Minal yadi warijli anil makarih, satu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakaful batni anis subuhat, menahan perut dari makanan-makanan yang subhat waktal iftar, pada waktu berbuka. Fala makna li shaumi wa huwal kafu anit ta'amil halal. Ya kan tidak ada gunanya kalau dia siang puasa dari makanan yang halal, summal iftar alal haram, kemudian dia berpuasa berbukanya dengan makanan yang haram. Siangnya puasa padahal itu halal, pada waktu buka makanan yang haram. Fa misalu hadza shaim misalu man yabni qasran wa yahdimu misran. Ini sama permisalan orang ini kayak orang yang membangun satu istana megah
tapi dia hancurkan satu kota, satu negeri dia hancurkan untuk membangun satu istana. Fa inna ta'amal halala innama yadurru bikasratihi la binau'ihi. Makanan yang halal itu menimbulkan bahaya kalau kebanyakan, bukan karena kualitasnya. Dia halal itu sudah halal, nggak akan merusak kamu makan. Tapi kalau kebanyakan, dia merusak. Mamala adamiyun wi'an sarun min batnihi. Susah hadis itu ya. Nah, kalau diamalkan. Fasaumu litaklilihi, maka puasa itu untuk mempersedikit makanan yang halal itu sedikit dikendalikan. Ya kalau kebanyakan walaupun itu halal itu juga akan membahayakan. Wa tarikul istiksari minad dawa khaufan min dararihi. Wa idza adila ila tanawulis summi kana safihan. Orang yang tidak makan obat berlebihan itu kenapa? Kok makan obat, misalkan obat sakit kepala, kenapa satu pil aja? Kok nggak sepiring? Khaufan minad darar, min dararihi. Karena kalau kebanyakan walaupun itu obat, itu akan membahayakan. Idza adila ila tanawulis sum, tapi kalau terus kemudian dia sudah tidak makan obat, tapi kemudian makan sesuatu yang beracun. Karena safihan ini orang bodoh, orang dulu. Ya kan? Kenapa? Fal haramu sumun muhlikun lidini. Apa namanya? Makanan yang haram itu adalah racun yang akan membinasakan iman. Imannya akan kelepek-kelepek, sekarat kalau kita kasih racun haram. Wal halalu dawaun, sementara makanan halal itu obat. Yang fa'u qaliluhu wa yadurruhu katsiruhu. Meskipun obat yang fa'u qaliluhu, kalau sedikit dia bermanfaat, tapi kalau banyak ya durru kasiruhu. Wa qasdus shaumi taqliluhu. Sementara tujuan dari puasa itu adalah untuk mempersedikit makanan yang halal, dikendalikan. Supaya apa? Supaya la yadurru, meskipun halal. Waqad qalat sallallahu alaihi wasallam kan min shaimin laisa lahu min saumihi ilal ju' wal atas. Rasulullah sudah bersabda, banyak orang yang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain ju' dan atas. Ju', lapar dan haus. Apa maksudnya? Siapa ini orang yang tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan lapar ini? Kila, ulama ada yang mengatakan huwallazi yuftiru alal haram, yaitu orang puasa tapi dia waktu haram yang berbukanya dengan makanan yang haram. Haram itu bisa karena zatnya seperti babi, atau karena asalnya barang curian atau barang-barang milik orang lain, ya, yang diperoleh dari hal yang haram. Wakilah huwallazi yumsiku anit ta'amil halal wa yuftiru ala luhumin nas bil ghibati wa huwa haram. Ada juga ulama yang mengatakan ini adalah orang yang tidak makan dari makanan halal dia berpuasa, tapi dia makan dari daging manusia yang dia ghibah, haram. Dia puasa nggak makan daging, tapi dia makan daging orang. Nah, itu batal. Wakilahu alladzi la yahfadzu jawarihahu anil asam. Ada yang mengatakan itu adalah orang yang tidak menjaga badannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Wa al-khamisu alla yastaktsira minat ta'amil halal. Yaitu puasa dari makan yang berlebihan. Jangan makan halal yang berlebihan waktal iftar. Nah, ini kayaknya cocok ini. Kalau berbuka jangan banyak-banyak. Kenapa coba? Bihaitsu yamtali ujaufu, sampai penuh perutnya. Wa kaifa yustafadu min, bagaimana orang kayak gini bisa mengambil manfaat faedah dari puasanya? Soalnya kita mau lahan gimana, kita juga panitia cari buka puasa, ya kan? Nah, ini kita sendiri panitianya ini. Kaifa yustafadu min qahrun
min nasaumi qahru adullahi wa kasri sahwa. Bagaimana orang tujuan puasa itu apa? Qahru adullahi setan, mengendalikan setan dan menekan syahwat. Hawa nafsu itu ditekan dengan cara apa? Dengan cara puasa. Karena setan itu yajri min ibni adam majrad dam. Mengalir pada aliran manusia ini dia setan. Kalau kita puasa dia sempit, susah, lemes. Dia puasa, dia juga dibelenggu. Wa kasri syahwat. Orang kalau puasa, makanya kalau orang yang sudah waktunya menikah enggak menikah, kata Rasulullah suruh puasa ya. Karena apa? Fa innahu lahu wija. Nah, kalau puasa itu dia pikir perut aja ya kan? Enggak mikir ini itu perut saya, enggak mikir lain-lain. Idza tadarok, bagaimana dia bisa mendapatkan tujuan puasa itu? Idza tadaraka shaimu inda fitrihi ma fatahu dhahwatan hari. Kalau dia balas itu, dia qadha itu yang siang hari dia tidak lakukan. Yaitu yang makannya dia siang, dia tidak makan tapi dia qadha di belakang, jamak. Itu namanya tidak mengurangi makanan halal, tapi apa? Memindah jadwal doang. Ya kan? Puasa itu apa? Mengurangi yang halal. Lebih banyak makan waktu Ramadan atau di luar Ramadan? Hah? Kalau dikalkulasi itu, kamu makan malam itu sama di luar Ramadan banyak mana? Warubama yazidu alaihi fi alwani ta'am, bahkan kadang lebih. Macam-macamnya itu lebih banyak. Ini kan kita banget ya kan? Puasa itu kan kita, kalau nggak puasa ya nggak ada gorengan, nggak ada ini itu ya kan? Bahkan dia tambah, kalau puasa itu dia tambah alwan itu berbagai macam buah. Kalau kamu cuman puasa buka sama air putih sama kurma, pasti melas orang. Ya Allah, anak saya itu disuruh pulang aja. Hatta stamarratil adat, sampai ini menjadi terbiasa bi antad dakhira jami al at'imati li Ramadan. Bahkan orang itu mengumpulkan makanan nanti untuk siapan Ramadan. Ya kan kayak kita ini ya kan. Sebelum Ramadan itu cari apa? Cari donasi untuk iftar. Ya. Fayu'kalu minal at'imati fihi malam yu'kal fi iddati ashhur. Dia makan satu bulan itu apa yang biasanya beberapa bulan itu. Ongkos untuk satu bulan itu bisa untuk ngongkosi beberapa bulan di luar Ramadan. Nggak tahu ini bermanfaat apa enggak buat kita ya kan. Tapi kita ini mau coba cari asrarus shaum. Ya, kita skor dulu. Ini kalau jam saya masih kurang 5 menit ini. Itu kita akhiri, kita waktu saya lanjutkan kepada Ustaz Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.